Banyak penderita asam lambung yang takut dengan makanan tertentu ya. Seperti misalnya takut dengan makan yang pedas, takut dengan buah-buah yang kategori asam kecut seperti misalnya mangga atau jeruk nipis. Dan takut juga dengan minuman seperti kopi karena mereka yang menderita asam lambung beranggapan bahwa makanan-makanan yang tadi dokter sebut itu akan merangsang asam lambungnya lalu menimbulkan keluhan semacam keluhan GERD. Ya, jadi teman-teman yang belum tahu keluhan GERD itu keluhan semacam nyeri ulu hati bahkan sampai tembus belakang, sakit dada, rasa sesak napas, rasa pahit di mulut. Nah, tetapi apakah benar makanan yang tadi dokter sebut seperti mangga muda, jeruk nipis, atau makanan yang sangat pedas, bahkan minuman kopi itu benar-benar bisa memacu asam lambungnya? Jadi kalau kita feedback ya, kembali ke kasus asam lambung, penderita asam lambung yang lagi hamil muda, yang ngidam, bahkan ngidamnya pun kadang-kadang yang ekstrim ya, ngidam mangga muda, mangga yang masih sangat muda, kemudian ngidam makanan-makanan yang kategori sangat pedas. Nah, ketika dia mengidam tersebut, apa yang terjadi? Lambungnya baik-baik saja. Malah seorang yang mengidam itu kadang-kadang kalau tidak dipenuhi maka keluhan semacam kayak perutnya itu akan muncul gejala-gejala asam lambung. Tetapi kalau dipenuhi justru perutnya merasa nyaman sekali. Nah, artinya sebenarnya keluhan asam lambung itu yang dicetuskan oleh makanan itu berasal dari pikiran seseorang. Jadi ketika seseorang yang memang menderita asam lambung, ketika dia mencoba makan makanan seperti yang sangat pedas, buah-buah yang kecut, sebelum dia makan, ketika dia hanya melihat saja, kadang-kadang sudah memacu asam lambungnya. Karena apa? Karena di pikirannya bahwa makanan yang akan dia makan itu akan memacu gejala daripada asam lambung. Tapi berbeda dengan penderita asam lambung yang lagi hamil muda, yang kemudian dia mengidam makanan-makanan yang termasuk kategori buah-buah yang asam, buah-buah yang masih mentah ya, seperti mangga muda. Itu ketika dia makan, dia merasa nikmat, sama sekali tidak ada peningkatan asam lambung. Perbedaannya ternyata di sini. Penderita asam lambung yang hamil, yang ngidam, ketika dia mengidam mangga muda, dia tidak mengategorikan bahwa mangga muda itu akan meningkatkan asam lambungnya. Justru ketika dia makan mangga muda, maka pikirannya merasa bahwa makanan yang dimakan itu sesuatu yang nikmat, yang enak, yang membuat perutnya semakin nyaman. Tetapi orang penderita asam lambung yang melihat wanita ngidam ini, itu belum saja dia makan, dia hanya melihat orang makan mangga muda, itu bisa saja asam lambungnya udah naik. Nah, berarti kan kesimpulan kita bahwa peningkatan asam lambung itu sebenarnya dipacu oleh pikiran seseorang. Jadi pikirannya ini bekerja sendiri. Jadi sesuatu seperti misalnya ketika dia melihat mangga muda, dia sudah membayangkan kalau saya makan mangga muda, mangga itu kecut dan akan bercampur dengan asam lambungnya dan asam akan menimbulkan rasa perih. Itu terletak di pikirannya. Nah, lalu bagaimana kita membuat seseorang penderita asam lambung itu bisa makan sesuatu yang tadinya dilarang? Misalnya, bisa enggak penderita asam lambung minum kopi lagi ulang, kemudian makan buah-buah yang kategori kecut,
atau makan yang pedas atau makanan yang lain yang selama ini dia tidak berani. Itu bisa dilakukan asal pikiran bawah sadarnya sudah diubah. Seperti wanita yang ngidam tadi. Nah, wanita yang ngidam itu kan terjadi secara alamiah. Pikiran yang tadi bahwa makanan itu bisa membuat peningkatan asam lambung, dia tidak berpikir demikian. Nah, cara mengubahnya itu adalah dengan melakukan hipnoterapi. Jadi, seseorang yang menderita asam lambung itu dihipnotis dulu, dibuat dalam keadaan trans ya, dibuat dalam keadaan trans. Nah, ketika seseorang dibuat dalam keadaan trans, baru disugesti. Disugesti itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Misalnya yang tadinya dia tidak kuat dengan buah-buah tertentu, kita sugesti. Mulai hari ini ketika Anda makan buah yang seperti mangga, jeruk nipis, itu bayangkan perut Anda tetap merasa nyaman, rasanya enak sekali. Bayangkan ketika Anda makan buah itu seperti makan sesuatu yang nikmat. Nah, ketika sugesti kita berhasil, ini kalau sugestinya berhasil ya, sugestinya tertanam di pikirannya, dia sudah punya pola pikir yang berbeda. Yang tadinya berpikir bahwa asam lambung itu bisa ditingkatkan oleh makanan-makanan tertentu, justru sekarang makanan tertentu itu justru membuat lambungnya semakin sehat, semakin nikmat. Oke, teman-teman. Jadi sebenarnya peningkatan asam lambung itu lebih banyak dicetuskan oleh pikiran kita. Makanya antar satu orang dengan orang lain itu tentu berbeda. Berbeda cara memaknai bahwa apa yang membuat makanan tertentu itu bisa meningkatkan asam lambung. Makanya tidak semua orang sama. Ada orang penderita asam lambung yang minum kopi nggak apa-apa. Ada yang mengalami peningkatan asam lambung ketika dia minum kopi. Bahkan dulu waktu dia muda mungkin minum kopi nggak apa-apa, tapi setelah dia dewasa malah minum kopi bisa meningkatkan peningkatan asam lambung. Oke, teman-teman, demikian ya sekilas tentang apakah asam lambung bisa dicetuskan oleh makanan. Tentu bisa. Apakah bisa dihilangkan, dikembalikan ke seperti semula? Tentu bisa dengan hipnoterapi. Oke, rekan-rekan tetap semangat.